Dosen Universitas Cokro Aminoto Palopo mengadakan program residensi masyarakat tani sebagai upaya adaptasi perubahan iklim berbasis budidaya padi organik semi rakit apung tangguh bencana atau PASITABE di Kabupaten Luwu Timur. Program ini merupakan program Kosabangsa atau Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat tahun 2024. Kegiatan ini didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DRTPM tahun anggaran 2024 yang diketuai oleh Dr. Ibu Muiz SST MPSSP serta anggota Andi Safitri Sacita SPMSI dan Ziaul Haq Eskom MPD. Sebagai ketua pendamping Profesor Dr. Insinyur Herdata Agusta dan anggota Dr. Ani Kurniawati SPMSI. Beliau berasal dari Institut Pertanian Bogor. Program ini diawali dengan Focus Group Discussion atau FGD melibatkan dosen dan mahasiswa Universitas Cokro Aminoto Palopo bersama mitra kelompok tani, Pada ID dan Pada Hijau, serta Desa Laskap. FGD ini bertujuan menyusun jadwal, persiapan kegiatan, dan menggali permasalahan terkait, serta membahas upaya mengurangi resiko kegagalan panen melalui sistem budidaya padi organik rakit apung tangguh bencana. Dilanjutkan dengan BIMTEK Potensi Pasar dan Pengembangan Produk Pertanian Organik berbasis budidaya padi semi rakit apung, Dr. Masluki SPMP menjelaskan teknik budidaya dan penanganan padi organik, serta peluang pasar yang terus berkembang dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan kesehatan dan lingkungan. Metode semi rakit apung ini memanfaatkan lahan genangan atau rawa untuk efisiensi air dan lahan, sekaligus menjaga ekosistem. Dengan metode ini, pertanian organik yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dapat tercapai. Proses penyemaian padi dimulai dengan pemilihan benih berkualitas tinggi yang diuji dengan cara perendaman untuk memastikan daya tumbuhnya. Benih kemudian direndam dalam air selama 24 hingga 48 jam. Setelah 15 hingga 20 hari, bibit padi yang sudah memiliki 2-3 helai daun siap dipindahkan ke lahan tanam utama untuk memastikan pertumbuhan optimal dan hasil panen yang berkualitas. Kegiatan selanjutnya adalah BIMTEK dan pelatihan peningkatan kemampuan manajerial mitra dengan pemateri Dr. Masluki SPMP. BIMTEK ini diharapkan dapat fokus pada pembuatan demplot, pembibitan, dan penanaman. Demplot atau demonstrasi plot merupakan area yang digunakan untuk menunjukkan teknik atau metode pertanian tertentu. Dr. Masluki SPMP menekankan pembibitan yang tepat, mulai dari perendaman benih hingga perawatan bibit siap tanam. Tim juga membuat demplot ramah lingkungan dari bahan lokal seperti bambu, gelas plastik, dan styrofoam, yang memudahkan pemindahan bibit dan menjaga kelembapan demplot. Ini berfungsi sebagai area demonstrasi untuk teknik pertanian efisien dan berkelanjutan, serta mendukung program padi semi rakit apung tangguh bencana yang bertujuan mengembangkan metode pertanian padi yang tahan terhadap bencana alam. Dr. Ikhwan Muiz SST MPSSP menjelaskan bahwa program Kosabangsa ini bertujuan meningkatkan produksi dan kualitas padi serta mengembangkan produk olahan bernilai tambah di Desa Laskap, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya, serah terima alat teknologi pertanian diawali dengan penyerahan alat-alat teknologi secara simbolis oleh Bapak Ziaul Haq Eskom MPD dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Dalam penyerahan ini, beliau berharap agar alat-alat seperti mesin pencacah kompos, mesin penggilingan padi, dan mesin pengering padi dapat membantu para petani mengatasi tantangan yang dihadapi dalam proses pertanian. Dengan adanya alat-alat ini, diharapkan para petani dapat lebih mudah mengolah hasil pertanian secara mandiri dan efisien, serta meningkatkan produktivitas pertanian di desa ini. Bapak Ziaul Haq Eskom MPD dan tim Kosabangsa melatih para petani dalam penggunaan dan perawatan alat-alat pertanian, mulai dari mesin pencacah kompos untuk menghasilkan pupuk alami hingga mesin penggilingan padi yang memberikan hasil lebih bersih dan berkualitas. Selain itu, mereka juga diajarkan cara menggunakan mesin pengering padi yang membantu menjaga hasil panen tetap optimal meski cuaca kurang mendukung. Kepala Desa Laskap Bapak memberikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Universitas Cokro Aminoto Palopo dan tim Kosabangsa. Beliau berharap teknologi dan pelatihan ini akan membawa dampak positif dan menjadi langkah awal untuk mendorong perkembangan pertanian yang berkelanjutan di Desa Laskap. Mitra kelompok tani Pada ID dan Pada Hijau turut menyampaikan harapan mereka. Mereka berharap bahwa alat dan pelatihan yang diberikan bisa meningkatkan hasil produksi, mempercepat proses pengolahan, serta menambah kemandirian mereka dalam bertani. Selain itu, anggota DPRD Luwu Timur, Firman Udin SIP, juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada tim Kosabangsa Universitas Cokro Aminoto Palopo yang membantu meningkatkan kapasitas dan pengetahuan petani dalam menerapkan teknik pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Semoga upaya ini menjadi titik awal dari kemajuan pertanian yang lebih produktif dan mandiri di Desa Laskap dan sekitarnya.
Terima kasih kepada DRTPM dan Dirjen Kementerian dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, serta Mitra Kelompok Tani Pada ID dan Mitra Kelompok Tani Padi Hijau Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luhut Timur, atas kepercayaannya kepada tim pendamping dari Institut Pertanian Bogor, serta anggota tim pelaksana dan mahasiswa yang telah berkontribusi dalam kegiatan Kosa Bangsa tahun 2024.